cerah. Jadi tolong banget teman-teman, jangan buang-buang waktu proses kalian ini hanya untuk hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak seharusnya kalian lakukan, yang perilaku yang yang merugikan kita sendiri ya teman-teman. Kalau seperti ini justru dari hal sepele ya, dari hal sepele tanpa kita sendiri itu akan membuat hal tersebut tuh menjadi sebuah yang sangat fatal ya teman-teman. Oke, ini mungkin kita sebut aja bisa ya. Ini para pelaku kasus dugaan itu, yang pertama ada Irfan Nadil Priya Dipatya, Muhammad Deca, Simon Patrick, Keona Ezra Munif, Muhammad Ahsan, Muhammad Kevin, Raihan Fayyaz, Muhammad Nashwan, Raffi Muhammad, Anargia Hai, Rifat Bayuaci, dan yang terakhir Valenza Harisman. Ini nama-namanya cukup bagus ya teman-teman, tapi akhlaknya masya Allah. Nah, di sini ada tanggapan pihak UI nih teman-teman. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, yaitu Bapak Erwin Agustian Panigoro, maaf teman-teman, memastikan seluruh progres penanganan dilaksanakan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi maupun konflik kepentingan. Perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan secara berkala dan transparan sesuai proses yang berjalan, dengan tetap menjaga kerahasiaan serta perlindungan bagi pihak yang terlibat, ujar Pak Erwin dalam keterangannya tertulis Selasa 14 April. Oke. Itu baru satu ya teman-teman. Oke, lanjut nih, kita bahas artikel analisis hukum. Ini yang saya dapat dari Medcom dan juga hukum online. Oke, ini kita baca ya. Di sini banyak orang masih punya pemahaman yang cukup sempit tentang apa itu kekerasan seksual. Benar sekali ya teman-teman, apalagi maupun saya tidak tidak terlalu memojokkan seorang lelaki, tapi memang kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Perempuan juga banyak. Intinya kita sebagai perempuan harus sebisa mungkin menjaga diri kita, badan kita ya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan terutama untuk para laki-laki juga sebisa mungkin tangannya tolong jangan ringan ya. Hal-hal seksual ini banyak banget ya guys, kekerasan kayak gini tuh yang sering banget terjadi ya. Nah nih, seringkali kekerasan seksual hanya dipahami sebagai tindakan fisik, bahkan kata-kata aja tuh bisa jadi bentuk kekerasan ya teman-teman, dari media digital itu ya teman-teman. Nih, padahal menurut regulasi yang dijelaskan dalam berbagai pemberitaan, termasuk dari Medcom, kekerasan seksual juga cukup membentuk verbal dan digital. Ini berarti sesuatu yang sangat penting, bahwa kata-kata bisa menjadi bentuk kekerasan. Sekarang kita coba, bener ya? Sekarang kita uji coba dengan logika sederhana. Kalau seseorang dijadikan objek pembicaraan seksual tanpa persetujuannya, apakah itu apakah itu netral? Maaf teman-teman. Sedangkan kalau seseorang dibicarakan tubuhnya, dinilai secara seksual dan dijadikan bahan candaan, apakah itu tidak berdampak? Jawabannya jelas tidak. Menurut analisis dari hukum online, ruang digital seperti grup chat tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai ruang private yang bebas dari tanggung jawab hukum. Nah, benar sih ya teman-teman. Karena apa ya? Sekarang mah untuk pelecehan seperti itu tidak hanya dilakukan secara fisik langsung gitu, secara verbal, secara langsung ya. Dimana juga sudah bisa dilakukan lewat media sosial, di lewat digital gitu. Justru digital ini sangat amat parah teman-teman ya. Karena apa?
digital ini bisa menyebar luas ya teman-teman. Jadi tolong sekali jaga badan kalian ya, untuk para perempuan. Dan sekarang ya banyak juga yang sudah saya lihat seperti AI ya, banyak orang yang menyalahgunakan AI. Saya pernah lihat ada kasus atau apa ya, saya lupa, itu di X juga kalau nggak salah, apa di TikTok gitu, itu menggunakan wajah foto biasa perempuan selfie, habis itu diubah melalui AI dengan prompt-nya itu ya, prompt teksnya itu diubah, dan akhirnya seperti itu teman-teman, dijadi yang video sangat vulgar gitu, yang tidak pantas gitu ya teman-teman. Agak miris ya teman-teman ini. Oke, kita lanjut ya. Karena banyak orang bersembunyi di balik argumen. Ini kan cuma grup sendiri. Padahal secara hukum, ruang digital tetap bisa menjadi bukti. Percakapan tetap bisa memiliki konsekuensi, dan pelaku tetap bisa diminta pertanggungjawaban. Selain itu, konsep konsen juga sering disalahpahami, yaitu konsen bukan berarti diam teman-teman. Konsen juga bukan berarti menolak, dan konsen adalah persetujuan yang jelas, aktif, dan juga sadar teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian kayak udahlah kita iniin aja tanpa si orang atau si korban ini tahu, itu udah masuk kayak curian gitu ya. Bukan seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi ketika muncul narasi seperti diam berarti konsen, itu bukan hanya salah satu, tapi itu berbahaya, sangat berbahaya. Karena itu bisa digunakan untuk membenarkan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau dibenarkan. Oke, di titik ini kita mulai melihat bahwa kasus ini bukan sekedar masalah etika, tapi juga masuk ke ranah hukum. Benar sekali ya teman-teman, apalagi kita ini tinggal di negara hukum. Banyak yang tidak boleh kita lakukan ya, apalagi hal-hal seperti ini juga ada hukumnya. Nah, saya itu agak aneh ya, ini teman-teman yang melakukan pelecehan juga ya, pelaku ini adalah mereka ini mengikuti program studi hukum ya teman-teman, fakultas hukum ya, pembelajaran mereka sehari-hari gitu ya teman-teman. Mereka ngerti itu apa artinya hukum, mereka belajar hukum, tapi mereka sendiri yang melanggar hukum. Agak aneh gitu ya. Dan itu sudah banyak terjadi sih teman-teman ya, banyak banget terjadi. Seperti contohnya UIN ya, waktu kemarin ya, kalau nggak salah itu juga dari FH ya, Fakultas Hukum juga. Itu ya teman-teman, kita harus benar-benar memikirkan kepala kita ya dengan jernih ya, jangan lagi itu mah banyak ininya ya, harus kuat iman ya teman-teman, harus tahan imannya ya. Lanjut, sekarang kita coba bersikap adil. Kalau kita uji beberapa argumen yang mungkin muncul dari pihak yang membela atau meremehkan kasus ini. Argumen pertama, ini cuman bercanda. Banyak orang yang ngumpet atau yang melindungi dirinya dari kata bercanda. Justru dari bercandaan itu dimana kita tahu bahwa dia ini sikapnya seperti ini, dia ini sifatnya seperti ini gitu. Kalau ini bercanda, pertanyaan sederhana, apakah semua pihak yang terlibat merasa nyaman? Kalau objek pembicaraan tidak tahu, tidak setuju, dan tidak nyaman, maka ini humor. Ini adalah bentuk dominasi satu arah teman-teman. Argumen kedua, ini terjadi di ruang private. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, private bukan berarti bebas dari nilai moral ya, etika juga. Banyak tindakan salah terjadi di ruang private dan tetap salah. Oke, lanjut ke argumen ketiga. Mereka masih mahasiswa. Ini justru menarik ya teman-teman, sangat menarik ya, seperti yang saya bilang pada awal. Karena mereka adalah